Metode penelitian hukum. Topik ke-23 dari 70 topik. Penalaran deduksi sebagai penalaran hukum dalam penelitian hukum. Bagian kedua, beberapa hal yang penting mengenai rasionalisme. Pertama, rasionalis lebih mengandalkan geometri atau ilmu ukur dan matematika yang memiliki aksioma-aksioma umum, lepas dari pengamatan atau pengalaman pancaindera. Matematika dan ilmu ukur adalah model bagi pengetahuan dan pemahaman manusia. Dengan kata lain, cara kerja matematika dan ilmu ukur mau diterapkan atau dijadikan model bagi cara kerja ilmu-ilmu lain. Intinya adalah untuk sampai pada pengetahuan hanya dengan mengandalkan akal budi. Mereka percaya akan adanya ide-ide bawaan tertentu dalam diri manusia yang ada sejak awal dan bukan diperoleh dari pengalaman. Kedua, kaum rasionalis meremehkan peran pengalaman dan pengamatan pancaindera bagi pengetahuan. Pancaindera bisa menipu dan tidak dapat diandalkan, dicontohkan Descartes. Logika adalah kegiatan berpikir berdasarkan pola-pola tertentu untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan yang benar. Kegiatan berpikir melalui penalaran tersebut dapat dikategorikan sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran. Namun di samping cara-cara yang bersifat ilmiah, terdapat juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mendapat kebenaran, tidak melalui cara-cara yang ilmiah, atau tidak lewat kegiatan ilmiah. Berkaitan dengan penemuan kebenaran tersebut, Surjono Sukanto mengemukakan, manusia dapat mencari kebenaran dan menemukannya secara kebetulan. Artinya penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu. Memang penemuan tersebut kadang-kadang berfaedah, tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan ilmiah, karena keadaannya tidak pasti dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan. Usaha yang kedua untuk menemukan atau mendapatkan kebenaran, yaitu melalui metode untung-untungan, artinya usaha untuk menemukan kebenaran dengan melalui percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan, yaitu manusia sudah bersikap lebih aktif dibandingkan dengan penemuan kebenaran melalui kebetulan. Dalam hal ini tidak ada pengetahuan yang pasti tentang hasilnya. Percobaan-percobaan yang gagal akan diikuti dengan percobaan selanjutnya dan ingin memperbaiki kesalahan pada percobaan terdahulu. Usaha manusia untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran yang ketiga melalui kewibawaan, artinya pendapat seseorang berdasarkan keahliannya akan diikuti sebagai kebenaran. Darwin dengan teori evolusinya sempat mengemparkan dunia, namun kemudian dipatahkan teorinya tersebut dengan Islam. Upaya yang keempat adalah spekulatif, yaitu hampir sama dengan metode untung-untungan, tetapi metode spekulatif lebih teratur. Artinya, dari sekian banyaknya kemungkinan-kemungkinan, dipilih salah satu kemungkinan, yang dianggap paling penting, namun pilihan tersebut tidak didasarkan pada suatu keyakinan apakah pilihan tersebut merupakan cara yang tepat atau bukan. Terakhir, upaya untuk menemukan kebenaran melalui pengalaman, dan upaya tersebut belum merupakan suatu kegiatan ilmiah, karena sering mengabaikan sistematika dan metodologi. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa deduksi adalah cara berpikir yang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Alat yang dipergunakan oleh metode deduktif adalah silogisme atau pola berpikir menggunakan silogisme. Silogisme adalah suatu proposisi yang disusun berdasarkan dua pernyataan dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Pernyataan pertama disebut sebagai premis mayor. Pernyataan kedua disebut dengan premis minor dan yang ketiga disebut dengan kesimpulan. Logika tradisional, atau tradisional logic, yang hampir seluruhnya berkisar pada logika deduktif, kali pertama diperkenalkan oleh sekolah-sekolah kaum Stoa yang dipelopori oleh Zeno dari Citium pada 3 abad sebelum Kristus. Namun, sebenarnya Aristoteles, filsuf Yunani itulah yang mengembangkan logika deduktif pada sekitar 4 abad sebelum Kristus. Aristoteles juga yang memulai penggunaan logika induktif secara tradisional, sampai dikembangkan lebih lanjut oleh Francis Bacon, seorang filsuf Inggris yang memperkenalkan logika induktif sehingga digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan modern. Penerapannya dalam praktik hukum, maka logika deduksi yang alatnya atau cara berpikirnya menggunakan silogisme dapat dicontohkan, bahwa premis mayornya berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, premis minornya berkaitan dengan peristiwa konkret dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Contoh sederhana, pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum, A mengambil barang tersebut dengan tidak izin dari pemiliknya, maka A akan dihukum. Dalam hal ini kesimpulan yang ditarik bahwa manusia akan mati adalah sah atau valid,
karena kesimpulan tersebut ditarik secara logis berdasarkan dua premis yang mendahuluinya atau mendukungnya. Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa penalaran dalam bentuk silogisme adalah penalaran yang dilakukan secara langsung dan sempurna atau perfectly straightforward. Analisis terhadap contoh menunjukkan bahwa baris pertama adalah pernyataan hukum atau statement of law dan merupakan premis mayor. Baris kedua adalah pernyataan tentang fakta hukum atau statement of fact dan merupakan premis minor. Sedangkan baris ketiga adalah kesimpulan atau conclusion sebagai penerapan premis mayor terhadap premis minor tersebut. Contoh, peraturan hukum mengancam pembunuhan berencana dengan pidana mati. Martin telah melakukan pembunuhan berencana. Karena perbuatannya itu, Martin diancam pidana mati. Berdasarkan penggunaan metode deduktif dalam kaitan dengan tugas hakim di pengadilan, diketahui bahwa dalam praktik atau dalam berhukum di pengadilan, hakim hanya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya abstrak terhadap peristiwa konkret. Keadaan tersebut sudah berlangsung lama, karena adanya pengaruh legisme atau positivisme hukum terhadap cara berhukum hakim di pengadilan. Menurut pandangan legisme, hakim tidak diperbolehkan untuk menafsirkan undang-undang, sehingga produk pengadilan lebih menitikberatkan pada kepastian hukum. Ahmad Ali mengemukakan bahwa tugas utama hakim adalah menghubungkan aturan yang bersifat abstrak dalam undang-undang dengan fakta konkret dari perkara yang diperiksanya. Dalam hubungan ini, apakah hakim seperti yang disyaratkan oleh trias politikanya Montesquieu hanya menerapkan undang-undang atau hakim harus menggunakan pikirannya atau penalaran logisnya yang membuat interpretasi atau penafsiran terhadap aturan yang ada dalam perundang-undangan? Selanjutnya dikemukakan bahwa selama berabad-abad hubungan antara perundang-undangan dengan putusan hakim menimbulkan polemik yang tiada putus-putusnya dan melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Mula-mula dikenal aliran legis, yang cenderung memandang hakim hanya sekedar terompet undang-undang. Kemudian muncul aliran penemuan hukum oleh hakim yang memandang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan jalan konstruksi hukum atau interpretasi. Terakhir muncul aliran realistis di Amerika dan Skotlandia yang pada pokoknya memandang hakim tidak sekedar menemukan hukum, melainkan membentuk hukum melalui putusannya. Pengaruh aliran legisme demikian kuat dan mengakar terutama atau khususnya pada para penegak hukum, sehingga dalam praktik atau berhukum di pengadilan yang muncul atau sebagai produknya adalah sebagaimana diamanatkan oleh pembuat undang-undang. Aliran legisme atau positivisme menganggap bahwa undang-undang tersebut adalah lengkap, sempurna dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan atau kepentingan anggota masyarakat. Pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena dalam kenyataannya bahwa undang-undang tidak lengkap, tidak sempurna, kabur atau kurang jelas dan tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan atau kepentingan anggota masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo mengemukakan, undang-undang itu tidak mungkin sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang tersebut tidak lengkap dan tidak jelas. Meskipun tidak lengkap dan tidak jelas, undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Oleh karena undang-undang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna, maka menjadi tugas hakim untuk melengkapi, menjelaskan dan menyempurnakan, yaitu melalui penemuan hukum yang dilakukan dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukanlah semata-mata merupakan persoalan logika dan penggunaan pikiran yang tepat saja, tetapi lebih merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas-asas hukum material yang menurut sifatnya tidak logis dan lebih mendasarkan pada pengalaman dan penilaian yuridis daripada mendasarkan pada akal yang abstrak. Undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktik hukum dari atau melalui hakim. Hakim tidak boleh terbelenggu oleh kekuatan ketentuan perundang-undangan, terpesona oleh norma-norma yang telah dipositifkan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai produk legislatif semata. Hakim tidak hanya mengandalkan pada kekuatan logika semata dengan mengotak-atik pasal-pasal dalam undang-undang yang dipergunakan sebagai pedoman atau dasar untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang diperiksanya. Tidak sedikit hakim yang memutus suatu perkara atau sengketa yang hanya mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan, akhirnya mendapat kritik, kecaman dan demo dari masyarakat, karena putusannya tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Metode deduksi dengan alat atau cara berpikirnya dengan menggunakan silogisme adalah sangat dipengaruhi atau didominasi oleh aliran legisme.
Sebenarnya lahirnya aliran positivisme hukum bukan tanpa alasan, karena pada waktu itu keadaan masyarakat sedang mengalami kekacauan, didominasi mereka yang kuat, sehingga membutuhkan adanya kepastian hukum. Berdasarkan keadaan tersebut timbullah pemikiran adanya kodifikasi hukum dengan maksud untuk adanya kepastian hukum. Itulah materi topik ke-23 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.